Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Mutmainnah Aljundi dengan NIM 22150500026. Kali ini saya akan menjelaskan materi tafsir Tarbawi, yaitu tentang konsep pendidikan menurut Quran Surat Al-A'raf ayat 90-94. Baik, saya akan membacakan surat Al-A'raf ayat 90-94. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal khasirun. Fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Alladzina kazzabu syu'aiban ka'allam yaghnaw fiha. Alladzina kazzabu syu'aiban kanu humul khasirin. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa ala qaumin kafirin. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatarra'un. Artinya, para pemuka orang-orang yang kufur dari kaumnya berkata kepada sesamanya, sungguh jika kamu mengikuti Syu'aib, niscaya kamu benar-benar menjadi orang-orang yang rugi. Maka gempa dahsyat menimpa mereka sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam reruntuhan tempat tinggal mereka. Orang-orang yang mendustakan Syu'aib seakan-akan belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syu'aib itulah orang-orang yang rugi. Ketika Syu'aib yakin azab akan menimpa kaum kafir, ia meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sungguh aku benar-benar telah menyampaikan risalah Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihatimu. Maka bagaimana aku akan bersedih terhadap kaum kafir? Kami tidak mengutus seorang nabi pun di suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka merendahkan diri. Yang pertama, penjelasan penafsiran 3 kitab tafsir. Yang pertama, tafsir Al-Munir ayat 90. Ayat ini menggambarkan propaganda elit penguasa yang menentang dakwah Nabi Syu'aib karena merasa kepentingan mereka terancam, terutama dalam hal praktik ekonomi curang. Mereka mempengaruhi rakyat agar takut mengikuti ajaran Syu'aib dengan menakut-nakuti bahwa ajarannya akan menghancurkan tatanan sosial dan ekonomi mereka. Ayat 91, Allah mengazab mereka dengan gempa dahsyat yang menghancurkan secara total. Ini adalah balasan terhadap keingkaran dan kebohongan mereka terhadap Nabi Syu'aib. Kata jatimin berarti mereka jatuh tersungkur tanpa nyawa, menunjukkan kehancuran total. Ayat 92, ayat ini menyimpulkan kerugian sejati, yaitu bukan kehilangan dunia, tapi kehilangan petunjuk, keselamatan, dan pahala akhirat. Mereka sebelumnya menuduh bahwa mengikuti Nabi Syu'aib akan membuat rugi, namun justru mereka sendiri yang benar-benar merugi. Ayat 93, Nabi Syu'aib menyatakan bahwa ia telah menunaikan tanggung jawabnya sepenuhnya, menyampaikan risalah dan memberikan nasihat dengan ikhlas. Beliau tidak bersedih atas kehancuran mereka karena mereka sendiri yang memilih jalan kehancuran. Ayat 94, ayat ini menjelaskan
pola tetap sunatullah bahwa sebelum Allah menurunkan azab besar, Dia lebih dulu menguji umat tersebut agar mereka sadar. Al-ba'sa atau kesengsaraan dan ad-dara, penderitaan fisik atau ekonomi, dikirim agar mereka merendahkan diri dan bertobat. Yang kedua, tafsir Al-Misbah ayat 90. Dalam tafsirnya, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa para pemuka kaum Nabi Syuaib menanggapi dakwah beliau dengan keras, menganggap bahwa mengikuti ajaran Syuaib akan merugikan mereka. Mereka merasa terancam oleh ajaran yang mengajak kepada kejujuran dan keadilan dalam muamalah. Ayat 91, Quraisy Shihab menafsirkan bahwa sebagai akibat dari penolakan mereka terhadap dakwah Nabi Syuaib, Allah menurunkan azab berupa gempa bumi yang menghancurkan mereka. Keangkuhan dan penolakan mereka terhadap kebenaran menyebabkan mereka menimpa azab yang dahsyat. Ayat 92, dalam tafsirnya, Quraisy Shihab menegaskan bahwa kerugian sejati adalah mendustakan wahyu Allah dan menolak kebenaran yang dibawa oleh para rasulnya. Ayat 93, Quraisy Shihab menafsirkan bahwa setelah azab menimpa kaumnya, Nabi Syuaib menyatakan bahwa beliau telah melakukan tugasnya dengan menyampaikan wahyu dan memberi nasihat. Beliau tidak merasa bersedih atas kehancuran mereka karena mereka telah menolak kebenaran yang disampaikan. Ayat 94, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa Allah menjelaskan bahwa setiap umat yang mendustakan nabinya akan ditimpa dengan berbagai kesulitan dan penderitaan sebagai peringatan. Tujuan dari ujian ini adalah agar mereka menyadari kesalahan mereka dan kembali kepada jalan yang benar. Yang ketiga, tafsir Ibnu Katsir ayat 90. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa para pemuka kaum Nabi Syuaib menanggapi dakwah beliau dengan keras, menganggap bahwa mereka mengikuti ajaran Syuaib akan merugikan mereka. Mereka merasa terancam oleh ajaran yang mengajak kepada kejujuran dan keadilan dalam muamalah. Ayat 91, Ibnu Katsir menafsirkan bahwa sebagai akibat dari penolakan mereka terhadap dakwah Nabi Syuaib, Allah menurunkan azab berupa gempa bumi yang menghancurkan mereka. Keangkuhan dan penolakan mereka terhadap kebenaran menyebabkan mereka menerima azab yang dahsyat. Ayat 92, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menjelaskan bahwa setiap umat yang mendustakan nabinya akan ditimpa dengan berbagai kesulitan dan penderitaan sebagai peringatan. Tujuan dari ujian ini adalah agar mereka menyadari kesalahan mereka dan kembali kepada jalan yang benar. Selanjutnya, relasi atau hubungan Quran Surat Al-A'raf ayat 90-94 dengan pendidikan. Quran Surat Al-A'raf ayat 90-94 mengandung pelajaran besar dan dalam dunia pendidikan, terutama dalam pembentukan karakter, kejujuran, sikap terbuka terhadap ilmu, serta peran pendidik dalam menanamkan nilai-nilai kebenaran. Ayat ini menjadi pengingat bahwa penolakan terhadap kebenaran karena kesombongan dan ketidakinginan belajar dapat membawa kerugian besar, baik secara individu maupun sosial. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.